Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 12 MIPA 2. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, terima Waalaikumsalam. kasih yang sudah menjawab salam dengan mic on maupun mic tidak on, tidak apa-apa. Yang belum menjawab salam mungkin masih terpesona dengan layar laptopnya masing-masing. Hari ini yang kameranya tidak menyala, tidak apa-apa, mudah-mudahan lain kali bisa menyala. Tujuannya cuma satu, untuk menggugurkan kewajiban ibu atas permintaan orang tua kalian waktu FGD, bahwa kalau Jimit tolong kameranya dinyalakan Bu. Kita sebagai guru sangat senang Pak, tapi anak-anak suka tidak menyalakan kamera dengan berbagai alasan. Meskipun di kelas saya hanya 1-2 yang begitu, lainnya sih semua sudah nyala. Yang 1-2 tentu saja harus dimaklumi, bisa karena konektivitas dari ini kan asal ada komunikasi yang pasti semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa ada prasangka yang macam-macam kan begitu. Minggu kemarin sudah Ibu share tentang bab berikutnya, yaitu gugus fungsi. Seharusnya kalau tatap muka, bab berikutnya adalah kimia unsur, tapi kimia unsurnya Ibu skip dulu sesuai dengan kurikulum COVID. Jadi kimia unsurnya hanya dibaca oleh masing-masing siswa dan nanti diulas latihan soalnya. Tapi yang perlu dibahas lebih lanjut adalah mengenai gugus fungsi senyawa hidrokarbon turunan alkana. Kalian sudah belajar turunan alkana ini di kelas 11 ya? Di kelas 11 semester 1, semester awal. Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Mereka adalah al bersaudara dan ini adalah anaknya, turunannya. Fariha sampai tersenyum. Benar, ini turunan alkana, berarti kan anak-anaknya alkana, alkena, alkuna. Ada 7 sejatinya di buku paket, tapi Ibu tambahkan 1 halo alkana diikutkan nanti, tapi yang wajib dipelajari dulu 7 yaitu alkohol, pasangannya eter, kemudian aldehid pasangannya keton, asam karboksilat pasangannya ester. Kemarin sudah dijawab juga tugasnya tentang tata nama dari alkohol sampai keton. Alhamdulillah sudah bisa memberi nama ipak dan nama trivial. Apakah perlu kita ulang nama tata nama untuk alkohol sampai keton itu hari ini? Iya Bu. Silah. Oh iya Bu, Fariha Aulia sudah mewakili, berarti perlu diulang lagi tata namanya. Berarti sekaligus Ibu habiskan saja tata namanya tentang asam karboksilat dan ester. PPT outline-nya sudah Ibu bagi, harapannya sudah dibaca untuk menambah materi selain dari buku paket kimia yang kalian oleh. Oke, kita share dulu papan tulisnya. Sudah tampak di layar masing-masing? Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Sip. Oke. Spidolnya belum dinyalain. Ibu nggak bisa pakai pena di situ karena terlalu kecil. Tulisannya nggak enak. Gugus fungsi hidrokarbon yang pertama adalah alkohol, kemudian yang kedua adalah eter, ketiga adalah aldehid, keempat adalah keton, kelima adalah asam karboksilat, kemudian keenam adalah eter.
Ini adalah yang paling bontot adalah haloalkana. Senyawa alkana yang gugusnya berikatan dengan halogen. Alkohol eter ini punya rumus umum adalah CN H2N plus 2O. Betul apa salah ya? Boleh dicek lagi. Ini adalah CN H2NO. Aduh, ester karboksilat nggak muat. Ini adalah CN H2NO2. Untuk tata nama, kemudian isomer, kemudian reaksi-reaksi. Ini adalah 3 poin penting yang harus dipelajari yang sering keluar dalam soal-soal UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi negeri lainnya. Maka kita hanya akan membicarakan tentang 3 hal tersebut. Maka tata nama harus dimulai dari alkohol sampai ester dulu, finish, baru kita masuk ke isomer. Sekarang kita masuk ke tata nama alkohol. Tata nama alkohol ada 2, ada pakai iupak, ada pakai trivial. Mana yang memudahkan kalian memberi nama, tidak masalah. Untuk alkohol, karena dia adalah turunan alkana, maka akhirannya harus ada ol. Kemudian ditentukan mana rantai panjang yang ada gugus OH-nya. Disebutkan pula kalau ada gugus-gugus cabang atau alkil sesuai dengan alfabet. Tata namanya hampir sama dengan alkana, alkuna, alkena, jadi tidak ada yang berubah. Hanya nama akhirannya saja yang berubah menjadi ol. Misalnya untuk CH3, CH2OH. Maka ini sebenarnya rumus strukturnya atau rumus bangunnya seperti ini. Ini boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Apa namanya ini? Kalau C-nya 2 dan OH-nya menempel di C nomor 1. Maka ini namanya menjadi 1 etanol atau etanol saja. Karena OH-nya mau ditempel di sebelah sini juga nanti namanya sama-sama etanol. Ibu takut khawatir lupa, Ibu lengkap dulu satu hal, kayaknya ada yang kelupaan untuk mengingatkan waktu kelas 11. Kalau C-nya 1 pada alkana namanya adalah metana. Kalau C-nya 2 apa namanya, Nak? Etana. Etana. C-nya 3 Propana. propana. Good. C-nya 4 Butana. butana. C-nya 5 Pentana. pentana. Yang lain boleh ikut juga bersuara. C-nya 6 Heksana. Heksana. hexana. Good. C-nya 7 Heptana. heptana. C-nya 8 Oktana. 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 C-nya 9 Nonana. nonana. C-nya 10 Dekana. dekana. Kemudian ada juga gugus alkil. Alkil ini adalah gugus cabang. Gugus cabang itu biasanya C-nya cuma 1 sampai 5. Jadi nggak akan pernah ditanya yang panjang-panjang. Biasanya kalau untuk soal UMPTN dan sebagainya. Tapi nanti kalau kuliah kalian akan dapat hal yang lain. Kalau C-nya 1, karena di sini metana, awalannya akan sama seperti ini, maka di sini namanya metil. Kalau C-nya 2 Etil. Latil. ya, oke. Kalau C-nya 3
Propil. Propil. C-nya 4. Butil. Butil. C-nya 5 Ibu tidak tanyakan, nanti kamu menjawabnya dengan semangat dan sepenuh hati, padahal bukan itu jawabannya. Jadi harus diingat untuk yang C-nya 5 jawabannya bukan seperti yang akan kamu katakan. Jadi tidak Ibu tanya, jangan terburu-buru menjawab, disimpan saja, langsung saja Ibu tulis kalau C-nya 5 maka dia amil. Nah, bukan seperti yang kamu harapkan tadi. Maka tidak Ibu tanya. Karena ini sudah kelas 12, tahu-tahu nanti langsung ngomong, serem Ibu. Fajar aja udah tersenyum lebar. Kalau Fahri sih hanya bengong gitu. Apa ya, Andi, Fajar, Noriski udah ketawa dia. Maka tidak Ibu tanyakan. Maka untuk kata nama alkohol tadi, kalau dia rantainya lurus seperti ini namanya etanol. Sekarang kalau misalnya seperti ini, apa namanya, Nak? C-nya ada berapa di sini? Rantai panjangnya. Ini rantai panjangnya. Ada C di nomor 1, 2, 3, ini 4. Kemudian gugus fungsinya ada di C nomor 2. Maka kalau 4 tadi namanya apa? Butana menjadi butanol. Tapi gugus OH-nya ditulis ada di nomor 2. Maka namanya 2 butanol. Sekarang Ibu mau coba misalnya yang seperti ini. Kok bisa juga sebenarnya karena ada alkohol polivalen, tapi tidak sampai situ biasanya soal TBK-nya. Nah, silakan. Apa ini namanya? Siapa yang bisa? Boleh sambil dicoret-coret. Harus Ibu sebutkan yang ditunjuk atau mau sukarela dalam menjawab? Saya jawab, Bu. Fajar, you're good. Fajar akan Ibu ampuni di penilaian harian berikutnya. Tidak perlu remet. Jadi kalau Fajar remet nilainya tidak 80, langsung Ibu kasih 80. Dan kalau Fajar nilainya ternyata sudah 80, maka langsung Ibu ganti jadi 90. Terima kasih Fajar. Silakan. Jawabannya 3 metil 2 butanol. 3 metil 2 butanol. Good. Lagi kayaknya seru nih. Siapa mau coba? Silahkan. This one. Dicoret-coret dulu, dipikirkan baik-baik. Boleh coba nggak, Bu? Boleh, silakan. 4 etil. Nara apa Aulia nih? Aulia. 4 etil 3 pentanol. Hilang bentar. 4 etil 3 pentanol. 3 pentanol. Oke.
Aulia, Ibu tadi lihat mic-nya Kinara juga nyala, jadi Ibu harus memberikan kesempatan yang sama untuk Kinara. Silahkan Kinara. 2 etil 3 pentanol. 2 etil 3 pentanol. Kinara 2 etil 3 pentanol. Ibu ulang menuliskannya di papan yang lebih besar. Kira-kira tadi Ibu menuliskannya begini. Oke. Aulia bilang tadi 4 etil 3 pentanol. Ibu tulis ya 4 etil 3 pentanol. Kalau kata Kinara tadi apa, Nak? 2 etil. Oke, 2 etil 3 pentanol. Silakan. Adakah pendapat lain? Saya Bu. Ya, silakan Marisa Humaira. 4 metil 3 heksanol. 4 metil 3 heksanol. Oke, ada 3 pendapat. Ada lagi yang mau menambahkan? Bagus nih, keren-keren pendapatnya. Hanya cewek-cewek ini pembalasan dendam dari yang pertama tadi karena Fajar ya laki-laki, sekarang yang kedua yang perempuan-perempuan langsung menjawab tiga-tiganya. Sudah tidak ada? Oke. Fahri? Aryo oke Fahri? Saya sama kayak Maritza. Wih, kamu sama kayak Maritza, gaya banget. Kenapa tadi nggak bilang? Baru mikir. Baru mikir. Itu namanya nyontek Fahri, bukan baru mikir. Allahi enggak, Bu. Oh iya, alhamdulillah enggak. Ngeri belajarnya pakai nama Allah. Jadi sebenarnya jawaban yang benar adalah jawabannya Marisa. 4 metil 3 heksanol. Mengapa, Nak? Ini C2H5 Ibu sengaja tulis seperti itu, tapi ini bisa dibuat bentuk panjang menjadi CH2 dengan CH3. Sehingga menghitung rantai terpanjangnya tetap harus dari gugus OH yang rendah. Kalau kita hitung dari sini 3, kalau kita hitung dari sini dia jatuhnya 4. Maka ini adalah rantai terpanjangnya. Nah, kemudian CH3 di sini adalah gugus cabang. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di sini. 5, 6-nya di C2H5 ke atas. Jadi dia belok ke atas. Aulia sama Kinara. Mungkin yang lain juga berpikiran di A dan B. Ini kalau buat soal PG nih tetap ada ini jawaban yang salah. Jadi kalian harus hati-hati. Maka dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka heksanol, olnya ada di nomor 3, cabangnya ada di C nomor 4. Itu 4 metil 3 heksanol. Itu untuk tata nama alkohol. Yang harus diperhatikan adalah rantai panjangnya yang mana. Kemudian yang kedua, gugus OH-nya menempel di C yang paling pendek. Itu saja. Kemudian untuk tata nama eter sekarang. Tata nama eter ini adalah alkoksi alkana. Ini seperti ini gugus fungsinya. Jadi ada R aksen. R dengan R aksen ini bisa sama, maka kalau sama menjadi D. Tapi kalau tidak sama boleh dibuat tata nama iupak dengan cara alkoksi alkana tadi, turunan alkana. Contoh yang paling gampang dulu. Apa namanya ini? Karbohidrat.
Silakan. Metoksi. Jangan-jangan tidur ini. Putri, Iya, apa Bu. namanya Putri? Metoksimetana atau enggak dimetil Metok. ether. Pinter banget. Apa namanya Putri? Metoksimetana. Good. Metoksimetana atau tata nama trivialnya apa tadi? Dimetil ether. Dimetil ether. Ini metoksinya, ini metananya. Tapi karena sama, maka dimetil ether. Sekarang misalnya ini CH3, kemudian ini C2H5. Berarti namanya apa? Raja boleh, Raja. Kayaknya Raja tadi kameranya sudah nyala, Ya, Bu. Ya, Raja udah potong rambut juga, udah bagus dia. Tapi itu kerupuk nuncep semua itu kalau masuk situ ya. Ya, Bu. Iya Bu, Raja mah udah pasrah. Udah dikasih ini dia, wejangan sama Noya pasti. Jangan apa, Bu? Enggak. Kali. Udah, namanya apa itu? Yang mana, Bu? Yang ini CH3 itu, Bu. Ya, yang bawah. Metoksietana, Bu. Metoksietana atau nama lainnya Metil etil ether. metil apa? Metil etil ether. Ya nggak, Bu? Sesuai alfabet dong. M sama E kan duluan E. Etil, metil, ether. Iya, jadi kalau kita ether sih jadi kalau kita pakai tata nama trivial, alkilnya disebutkannya sesuai dengan alfabet. Etil, metil, ether. Berarti nggak ada masalah untuk tata nama ether. Atau perlu senyawa lain yang lebih kompleks? Apa ini namanya? Ini C-nya 2, berarti metil. Di sini ada rantai terpanjangnya. Ada propana dengan 1 metil di sini sebagai cabang, atau mau pakai tata nama trivial juga boleh. Etil isobutil ether, Bu. Etil isobutil ether. Ini nama trivial atau boleh disebutkan dengan etil sekunder butil ether juga bisa. Kalau tata nama IUPAC-nya, Nak? Siapa tadi yang jawab? Ibu belum lihat pas di layar. Saya, Bu. Siapa? Anissa. Maris. Anissa Maharani. Kok dengarnya Marisa? Ini Anissa soalnya dia malu-malu nih. IUPAC-nya apa, Nis? Etoksi. Etoksi. Dua metil. Nggak denger? Etoksi 2 metil apa enggak? Metoksi. Enggak. Etoksi 2 isobutana gitu. Bukan. Oh, pakai 2 kamu ya. Etoksi 2 metil propana gitu. Iya. Iya, boleh sama. Pokoknya yang tidak boleh yang ini. Kenapa ini tidak boleh? Karena penamaan ISO biasanya hanya untuk tata nama trivial. Sebenarnya nama IUPAC juga boleh, tapi jarang.
Itu untuk tata nama alkohol dan ether. Sekarang ke tata nama aldehid dan keton. Ini Ibu pisah saja begini. Ini sebelahnya keton. Aldehid berarti RCOH, kemudian kalau keton RC, ini O, ini R aksen. Maka tata namanya kalau ini apa namanya? Halo. C-nya 2, tata nama Yupak boleh, trivial boleh. Mana yang lebih mudah aja buat kamu? Etanal, Bu. Etanal. Sengaja tidak Ibu tulis nama lainnya. Ini adalah alkanal, maka akhirannya al. Karena C-nya 2, etanal. Ini adalah nama Yupak. Kalau nama trivialnya C-nya 2 berarti asetaldehid. Kalau C-nya 1 formaldehid, C-nya 2 asetaldehid, C-nya 3 propionaldehid, C-nya 4 butiraldehid, C-nya 5 valeraldehid. Hanya sampai 5 biasanya untuk tata nama trivial, lebih sering di tata nama Yupak. Kalau keton, ini adalah nama lainnya karena turunan alkana berarti alkanon. Akhirannya harus on. Berarti kalau seperti ini namanya apa, Nak? Butanon. Butanon, great. Ada di nomor berapa gugus fungsinya? Di C nomor 2. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Maka namanya 2 butanon. Atau kalau nama apanya tuh? Trivial. Nama trivialnya apa untuk ini? Etil metil keton. Etil metil keton. Ini etilnya, ini metilnya, ini ketonnya. Betul. Etil metil keton. Keren sekali. Itu aldehid dan keton. Apa kita perlu contoh lain aldehid dan keton lainnya, Nak? Atau Ibu langsung masuk asam karboksilat dan ester untuk tata nama? Kalau tidak ada jawaban, berarti Ibu langsung masuk ke tata nama asam karboksilat. Lagi belum, saya belum terlalu ngerti. Lagi Bu. Aduh, Fahri kita coba yang aldehid dulu ya. Berarti sebelah-sebelahan biar langsung. Saya belum terlalu ngerti, jangan coba ke saya, Ibu. Kenapa Fahri? Saya belum terlalu ngerti, jangan langsung dicoba ke saya, Ibu. Oh, ya nggak apa-apa. Nggak kecoba ke kamu juga nggak apa-apa. Coba ke kamu juga boleh. Tenang aja. Jadi deg-degan, Ibu kirain ada apaan. Ini terlalu gampang ini. Salah. Maksudnya kurang variasi. Ya. Ini berarti ada apa ini namanya? Apakah rantai lurusnya ke kiri atau belok ke bawah? Belok ke bawah atau ke kiri, Nak? Bawah. Ke bawah, betul. Berarti totalnya ada berapa C kalau sampai bawah?
Inilah rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya pentanal. Kan 5. Cabangnya, ini cabangnya yang keriting. Ada di C nomor berapa cabangnya? 2. Berarti 2 metil pentanal. Oke. Sekarang kalau yang keton, contohnya misalnya salah lagi itu. Ini adalah rantai panjangnya. Tentu saja ke bawah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka namanya heptanon. Heptanonnya, ketonnya ada di C nomor 2. 2 heptanon. Ternyata ada cabangnya. Ini cabangnya metil di C nomor 3. 3 metil, 2 heptanon. Maka pertama kali Ibu ingatkan sekali lagi, pilih rantai terpanjang, pilih gugus fungsi nomor terpendek, lihat cabangnya ada atau tidak. Tata nama IUPAK saja dulu, kalau belum lancar trivialnya tidak apa-apa, mana yang nyaman menurut kalian. Kemudian yang terakhir belum. Tata nama berikutnya adalah tata nama asam karboksilat. Asam karboksilat ini adalah RCOOH. Ini adalah asam karboksilat. Sudah tenar dari kelas 10, namanya asam asetat, asam cuka. Waktu kelas 10-11 sering mendengar asam cuka, kemudian asam formiat, asam propionat, asam butirat, asam valerat juga ada. Itu nama trivialnya dari C1 sampai C5. Untuk tata nama asam karboksilat. Untuk tata nama asam karboksilat yang bentuk panjang, misalnya kita coba seperti ini. Apa namanya untuk asam karboksilat yang ini? Rantai panjangnya tentu saja lurus, kemudian ingat ada cabangnya di C nomor berapa saja cabangnya. Silahkan siapa yang mau menjawab. 2,3 dimetil asam pentanoat. 2,3 dimetil asam pentanoat. Sebenarnya tata namanya apakah alkilnya dulu atau asamnya dulu, Miss? Asam ya? Iya, asam 2,3 dimetil pentanoat. Ke bawah ya, nggak muat. Oke, bisa, keren sekali. Yang lain bagaimana? Sudah paham atau kita adakan contoh lain? Untuk Contoh lain boleh, Bu? Contoh lain boleh, Bu. Oke lah, contoh lain. Kok R? Kebiasaan menulis R. C, panjang lah, boleh.
Ingat C tangannya harus 4, berarti dilengkapi jumlah ikatannya. Nah, asam apakah ini namanya? Silahkan. Siapa yang berminat memberi nama? Ini kita harus latihan memberi nama dari sekarang. Besok kalau udah jadi keluarga, punya anak kan harus ngasih nama anak. Belajarnya dari sekarang. Tata nama, gugus fungsi. Apakah kira-kira itu namanya? Rantai terpanjangnya ada berapa C? Cabangnya di mana saja? Silakan. Anansyah. Iya, Bu. Bagaimana namanya Anansyah? Asam Asam itu mah udah Ibu tulis duluan asamnya. 5 etil 5 etil. Kok etilnya di C nomor 5? Bukan dong. Etilnya di C nomor berapa? Dihitung dari kiri. Oh, 3 etil 3 etil 5 metil 5 metil heksa panjang banget, A-nya banyak berarti dong. Ayo diulang dengan satu tarikan napas memberi namanya Anansyah. Nanti kalau ijab kabul satu tarikan napas itu panjang banget. Ini nama yang pendek lama banget dia ngasih namanya. Asam bla 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 4 gitu, jangan asam aja, aduh asem banget deh. asam 3 etil 5 metil heksanol. Apa? Heksanol. Ini tata nama asam karboksilat Anansyah. Makanya kamu kalau dengerin pelajaran Ibu jangan sambil jedung-jedung dengerin musik di situ. Jadinya alkoholnya udah lewat, sekarang asam karboksilat. Akhirnya OAT. Ibu tulis berarti sesuai permintaan Anansyah, asam 3 etil 5 metil, tapi bukan heksanol. Kan 1, 2, 3 sampai sini kan, berarti namanya heksanolat kan, asam karboksilat. Ini akhirannya, jangan heksanol. Oke, Anansyah? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita Saya mau nanya boleh nggak, Bu? Silahkan. Boleh banget. Bu, kalau misalnya itu kan di nomor 1 heksanolatnya, kalau misalnya OH-nya di nomor 2 berarti pakai 3 etil 5 metil 2 heksanolat gitu kan, Bu? OH-nya ini di nomor 2. Oh, maksudnya Misalnya, ini. semisal itu kan nomor 1, berarti nggak perlu ditulis kan, Bu? Tapi kalau OH-nya nomor 2 misalnya di nomor 2 gitu, diletakinnya perlu ditulis kan, Bu, 2 heksanolat juga? Perlu ditulis tapi belum pernah ada. Begini, Nak. Bagus pertanyaannya Aulia. Ibu ulang. Kalau dia alkohol, maka seperti ini. Kalau ether, seperti ini. Kalau aldehid, ini. Kalau keton, seperti ini. Kemudian asam karboksilat yang sedang kita pelajari seperti ini. Ester, ini seperti ini. Pertanyaan Aulia bagus tadi, Bu. Kalau ini OH-nya nanti ditempatkan di C di nomor 2, 3, berarti dia termasuk 2. Betul, bisa untuk alkohol. Untuk keton. Kemudian untuk ester bisa. Tapi yang C-nya di ujung, ini C-nya di ujung, Nak. Nah, ini. Kemudian satu lagi aldehid.
maka dia selalu ada di C nomor 1. Dia tidak pindah gugus fungsinya. Jadi selalu di ujung. Ini selalu di ujung. Seperti itu. Kalau ini R-nya nanti alkilnya bisa cabang lagi di mana, sehingga ini nanti ditempatkan di mana tergantung C-nya. Tapi untuk asam karboksilat dan aldehid atau alkanal, asam karboksilat itu nama lainnya adalah asam alkanoat, maka dia selalu di ujung. Gitu kira-kira, Aulia. Jadi ini tidak bisa digunakan di tengah. Iya, good. Pertanyaan yang bagus. Sekarang kita masuk ke tata nama ester. Ester ini berarti alkil alkanoat. Alkil alkanoat. Ibu ulang lagi, menulis gugus fungsinya seperti ini. Kenapa? R kemungkinan sama dengan R aksen atau boleh juga tidak sama. Contohnya yang paling simpel dulu adalah ini. Apa namanya untuk ini? Alkilnya adalah rantai yang menempel di O, alkanoatnya ini rantai panjang. Maka ini metil, kemudian ini rantai panjangnya ada 2, berarti metil etanoat. Kemudian kalau untuk yang lebih panjang, misalnya seperti ini. Oke. Namanya bagaimana, Nak? Silahkan, siapa yang bisa? Silahkan. Fandi bisa? Enggak ada yang nyalain. Propil Oh, Yasmin. Oke, propil propanoat. Propil kok ini betul sekali. Propil propanoat. Nah, mudah kan? Berarti kalau yang seperti ini bisa. Apa namanya? Etil. Ini etilnya. 1, 2, 3, ada cabang di C nomor 2, boleh. Etil 2 metil propanoat. Etil 2 metil propanoat. Atau etil sekunder butanoat juga boleh kalau pakai penggabungan. Itu dia untuk tata nama dari alkohol sampai ester. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ibu mau tambahkan satu dulu tentang isomer. Isomer ini sudah di kelas 11, yaitu rumus umumnya sama, rumus umum sama, tapi rumus struktur beda. Yang dipentingkan di kelas 12 untuk isomer di sini adalah isomer fungsi, di mana saling berpasangan. Jadi maksudnya bagaimana alkohol akan berisomer fungsi dengan eter, aldehid akan berisomer fungsi dengan keton.
Kemudian asam karboksilat akan berisomer fungsi dengan ester. Isomer rangka posisi Ibu lewatkan sementara waktu karena kelas 11 sudah pernah dibahas. Intinya sekali lagi rumus umum sama, rumus struktur beda. Habis papan tulisnya kurang. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebentar ya, Nak. Nah, di sini misalnya isomer fungsi untuk alkohol dan eter. Misalnya dari C4H10O. Rumusnya kan CnH2n plus 2O. Maka untuk alkoholnya yang pertama boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, misalnya mau dibuat cabang metilnya 1 seperti ini. Yang ketiga, bolehkah dibuat OH-nya yang di C nomor sini? Boleh. Ini. Kemudian, Bu, yang keempat, kalau misalnya di sini OH, kemudian di sini C, C-nya di sini satu lagi masih boleh, Bu? Boleh, kan C tangannya 4. Ini adalah bentuk 4 struktur berbeda dari alkohol. Bagaimana dengan eternya? Ibu tambahkan di sini di nomor 5. Eternya berarti kemungkinan seperti ini yang pertama. Yang keenam, eternya boleh di sini digeser. Kalau ini digeser ke sini, boleh nggak, Bu? Makan sama seperti C nomor 5. Ada bentuk lain? Ada, boleh. Kita buat. Nah, ada metilnya di sini. Bu, ini digeser ke sini, metilnya di sini boleh nggak, Bu? Boleh, tapi namanya sama nanti seperti nomor 6. Jadi, yang membedakan adalah rumus struktur. Kalau rumus strukturnya beda, pasti namanya juga beda. Maka ini adalah isomer gugus fungsi dari alkohol eter dengan rumus molekul C4H10O. Ini beri nama ketujuh molekul tersebut. Itu tugas nomor 1. Dan tugas berikutnya akan Ibu share melalui WA group. Oke, sampai sini mudah-mudahan semuanya paham, meskipun Ibu juga deg-degan ini paham apa enggak ya tentang isomer. Nanti ketahuan dari latihan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Marisa. Tanya. Ibu, tentang penamaan iupaknya ether, itu yang ditulis itu gugus alkoksinya dulu atau gugus alkilnya dulu? Ether itu alkoksi alkana, berarti gugus alkoksinya dulu baru alkana rantai panjangnya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, sampai di situ dulu pemaparan Ibu karena tidak mungkin full 90 menit. Maksimal itu sebenarnya 40 menit. 35 menit sudah cukup lama di depan laptop. Berapa menit? 48 menit. 48 menit. Wah, keren sekali hari ini sampai 48 menit. Bisa tuing-tuing dah itu Raja ya, belum sarapan misalnya dan sebagainya. Terima kasih. Pertanyaannya nanti silakan dijawab saja. Tugasnya Ibu share via WA. Tugas yang pertama adalah memberi nama tadi ketujuh senyawa isomer gugus fungsi, dan paling lambat dikerjakannya hari ini sampai jam 9 malam seperti biasa. Linknya nanti Ibu kasih untuk mengupload tugasnya. Terima kasih. Ngerjain apa, Bu? Saya nggak dengar tadi, Bu. Oh iya. Nomor 1 soalnya adalah memberi nama ketujuh senyawa tadi. Nanti kan ini PPT-nya Ibu share di grup.
Nomor 2 dan selanjutnya kita kerjakan dari buku paket. Halamannya Ibu belum nyontek halaman berapa aja. Nanti Ibu share lewat WA group gitu. Oke, Aulia. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Coba Fajar, anak Ibu yang paling ganteng, di SS dulu ini pembelajaran kita hari ini. Pakai aba-aba nak, biar semuanya pada di depan kameranya masing-masing. Tuh Raja udah tersenyum dia. Silahkan kameranya di on kan, mau difoto sama Fajar. Dihitung ya nak. Bu baru balik Bu, sabar. Oh sabar, Fahri baru balik tuh kan, dia lagi minum tadi ketinggalan. Kalau mau foto dia langsung lari. Oke Fajar, dihitung dulu. 1. Nah, terima kasih. Wah. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas lebih lanjut tentang isomer dan reaksi-reaksi dari gugus fungsi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau nanya Bu. Ya elah. Ya, Raja, kenapa nak? Oh iya. Bu, rambutnya bagus nggak Bu? Alah. Bagus lah. Ini nggak Bu, rambutnya ada paucep Bu. Ups. Itu kan nggak kelihatan rambutnya. Dia nggak pasang kameranya, malu. Jangan dia udah smoothing lagi ya rambutnya. Tadi nyala lah Bu, langsung dimatiin. Nanti juga Ibu kan dapat rekamannya, tenang aja. Kan udah Ibu record ini sama Pak Ir, guru fisika, itu gurunya Yasin. Oke. Nah, yang ganteng gitu Raja, yang tepat waktu, kamera nyala, jadi semua guru senang padamu. Coba kamu diajar Ibu dari kelas 10, pasti kamu anteng. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah. Ada Pak GR. Makasih Pak Gun. Iya, sama-sama nak. Makasih Pak Gun. Makasih Pak Gun. Makasih Pak. Pak Gun. Salam ya Pak Gun ya. Salam Pak Gun. Dadah. Pak itu Rambut Bu Yulia Pak Gun. habis nyangkul di mana Pak, fotonya ada nyangkul. Bacaan banget ketawanya sampai kayak gitu. Senang banget. Pak Gun sahabat Pak Gun, mukanya Pak Gun. Udah, ini pelajaran kimia bukan pelajaran Bapak. Silakan live ya Allah. Bapak cuma mendampingi Saya Pak Gun. Kita nggak belajar kimia Pak. Saya di SK Kalisari loh. Keluar bodoh ah.